Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Amrullah dari jurusan bimbingan konseling, ingin mempraktekkan sebuah bimbingan kelompok. Mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Bapak. Bapak harap kalian nyaman di ruangan konseling ini. Terus jangan lupa kalian tuh jangan malu-malu untuk menuangkan perasaannya, jangan malu-malu untuk bercerita. Sebelum kita mulai, mungkin kita cobakan rilekskan badan kita dulu supaya kita tidak tegang. Rileks, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai sesi konselingnya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing supaya konseling ini berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya itu KKP. Mungkin kalian ada yang udah tahu KKP. KKP itu konseling kelompok. Ini kita adakan itu di ruangan bersama, terus dimana setiap anggota itu punya kesempatan untuk saling bercerita mengenai masalah mereka. Terus kita juga memberikan dukungan kepada anggota yang punya masalah tersebut. Terus saling mendengar juga supaya kita bisa tahu masalah apa yang teman kita alami. Terus lewat proses ini juga kita nggak cuma belajar memahami orang lain, tapi untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dari harapannya. Terus dari kebersamaan ini kita bisa menemukan sudut pandang baru dan bersama-sama mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Terus ada beberapa asas untuk bimbingan kelompok ini yang perlu kita mengerti dan kita pahami, yaitu pertama ada asas kesukarelaan. Terus anggota tuh harus sukarela gitu hadir di dalam ruangan ini, gak boleh ada paksaan. Terus keterbukaan, kita tuh harus terbuka supaya kita bisa menggali masalahnya, jangan disembunyikan. Terus asas kegiatan, anggota tuh harus aktif berbicara, nggak boleh ada yang pasif supaya kita lebih gampang menggalinya. Terus asas kenormatifan, supaya kita tuh menjaga tingkah laku dalam sesi konseling ini supaya tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Terus ada asas kerahasiaan, setiap cerita yang disampaikan ini nggak boleh bocor, jadi kita doang yang tahu. Nah, sebelum kita memulai, kita perkenalan dulu supaya kita lebih dekat. Mungkin boleh dari kamu. Ya, mungkin perkenalan sudah selesai. Sekarang kita main game dulu supaya kita lebih rileks, supaya kita bisa fresh gitu pikirannya. Kita bermain game sederhana, yaitu namanya itu 2 fakta 1 kebohongan. Jadi caranya gampang banget, cuma kalian tuh ngomong dua fakta tentang kalian dan 1 kebohongan. Misalnya saya kalau minum sambil ngedumel, atau saya kalau minum suka keselak, atau saya kalau minum biasa saja. Nah gitu. Terus anggota yang lain tuh menebak yang mana percakapan yang atau pernyataan yang salah gitu. Misal saya kalau minum suka keselak, nah itu namanya 2 fakta 1 kebohongan. Mungkin kita praktekkan saja. Oke teman-teman, kita sudah mempraktekkan 2 fakta 1 kebohongan. SBT-nya sudah selesai ya. Kita sudah berkenalan juga dan juga ice breaking. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Sebelum kita memulai tahap berikutnya, kita hangatkan dulu suasananya biar lebih santai dan nyaman. Kalau ada yang masih merasa belum siap atau belum percaya diri untuk terbuka, nggak apa-apa. Yang kita di sini cuma sama-sama belajar dan sama-sama saling mendukung supaya kita bisa menuangkan perasaan kita. Bapak ingin menyampaikan dulu beberapa hal penting, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang dibagikan di sini tuh nggak boleh ada yang tahu ya, cukup kita saja.
tidak disebarkan keluar. Yang kedua adalah asas keterbukaan yang kita sampaikan tadi itu. Saya Bapak ulangin lagi supaya kalian tidak lupa. Asas keterbukaan itu supaya kalian berbicara tanpa malu-malu tuh, bisa saling respect. Lalu Bapak ingin bertanya, harap kalian jawab dengan jujur ya. Apa sih yang akhir-akhir ini membuat kalian merasa terbebani, seperti mungkin tugas sekolah yang menumpuk, atau masalah keluarga, atau masalah pergaulan? Yang mau jawab silakan angkat tangan ya. Terima kasih banyak teman-teman atas keterbukaannya. Yuk kita lanjut kegiatan selanjutnya, supaya kita bisa saling mengerti satu sama lain. Terus oke, sekarang kita masuk ke tahap inti kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita mulai, Bapak ingin jelaskan dulu yang nanti setiap orang cukup menyampaikan masalah yang terjadi, yang dialami apa saja gitu. Terus supaya kita bisa fokus memberi kesempatan untuk semuanya menceritakan masalahnya. Oke, kita mulai dari B dulu ya. Mungkin silakan B menceritakan masalahnya. Oh, terima kasih ya teman-teman sudah mau terbuka dan menyampaikan masalah masing-masing. Sekarang kita akan pilih salah satu masalah yang teman-teman punya. Mungkin kira-kira ada yang punya usul supaya yang mana yang kita bahas duluan? Masalah FD. Oh oke. Mungkin kita akan membahas masalah FD dulu. Apakah FD bersedia? Kalau kamu tidak bersedia bilang saja, nanti kita pakai masalah dari teman yang lain. Oh terima kasih kalau bersedia FD. Masalah yang dibahas kali ini itu masalah FD ya. FD itu merasa bahwa di dunia perkuliahan sangat berat, ada saja drama yang harus dihadapi. FD bisa ceritakan lebih lanjut tentang masalah yang kamu rasakan supaya yang lain tuh mengerti. Silakan FD, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Terima kasih FD atas keberaniannya dan kejujuranmu dalam berbagi cerita. Tadi sekarang Bapak akan buka sesi tanggapan. Teman-teman boleh memberikan tanggapan atau dukungan atau pendapat untuk FD, atau mungkin saran juga untuk FD supaya bisa menghadapi masalahnya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Sebelum menutup pembahasan ini, Bapak mau tahu apa yang FB rasakan setelah kegiatan ini? Oh, kamu akan menjauhi dan mengurangi interaksi dan pergaulan yang toksik. Jadi FB tidak terpengaruh drama teman-teman yang punya masalah dengan FB. Wah, FB keren banget, FD keren banget. Solusi kamu, kita semua di sini mendukung kamu agar tidak terjerumus pada pergaulan yang membuat kamu tidak nyaman. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di akhir kegiatan konseling hari ini. Terima kasih banyak untuk kesediaannya, keterbukaan kalian dari awal sampai akhir. Kehadiran dan partisipasi kalian benar-benar berarti. Sebelum kita akhiri, Bapak mau tanya sedikit. Ada nggak hal yang berkesan dari kegiatan hari ini? Mungkin perasaan atau pengalaman atau pemahaman baru yang kalian dapatkan selama sesi tadi. Bapak kasih waktu 3 menit untuk memberi tanggapan. Mungkin terima kasih tanggapannya. Sebelum diakhiri, ayo kita apresiasi untuk diri kita sendiri sebelum kita tutup. Ayo kita tepuk tangan. Mungkin terakhir Bapak mengajak kalian supaya menutup dengan doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak semuanya. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.